Halo, Assalamualaikum Rasulur, biasa kabar. Hari ini ada edisi spesial dari vlog saya. Nah, khusus hari ini kita akan mengulas sejarah bagaimana ada kaitan Trenggalek dan juga Ponorogo. Ponorogo. Nah, dulur, ini adalah kenampakan dari makam atau sarian dari Raden Mas. Halo, Assalamualaikum Rasulur, biasa kabar. Hari ini ada spesial dari vlog saya, yaitu mengulik tentang sejarah hubungan antara Trenggalek juga Ngayuk Jakarta Diningrat. Nah, ini menarik sekali. Kita start dari Panggul. Begini, kenapa menjadi penting mengungkap sejarah? Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari di sini, maka kita akan tahu nanti bagaimana kaitannya, terus nanti bisa merelasikan seperti apa. Dengan mengetahui sejarah, maka kita akan tahu identitas kita seperti apa. Nah, dari Panggul, kita start dari makam Raden Panji Nawangkung yang berada di Bodak, Kebon Agung, Kebon Agung. Nah, untuk mengungkap sejarah saya nggak bisa sembarangan, maka dari itu saya mengundang sebuah teman. Wah, ini dari antah berantah ya toh? Bukan. Beliau ini adalah endemik Panggul juga dan endemik. Ya Allah. Sorry tim. Pemerhati Panggul juga. Jadi sejarah-sejarah Panggul insya Allah paham lah. Monggo kita perkenalkan dulu. Anda berasal dari sebuah atmosfer lain di muka bumi. Saya dari Panggul. Asli Panggul. Asli Panggul. Nggih. Tempat tinggal di Ngelebang. Ngelebang, berarti memang dari kecil di Panggul. Nggih. Kebetulan guru sejarah. Itu kebetulan atau bukan guru sejarah itu? Atau Kebetulan. pilihan? Atau Kalau terjerumus? kalau bisa memilih, Pak. Tapi tidak bisa memilih ternyata. Oke, kita dengarkan saja. Jadi sebenarnya Eyang Panji Nawangkung itu siapa? Bisa. Eyang Panji Nawangkung itu dulunya kan pejabat di Panggul. Beliau itu seorang Demang. Panggul itu dulunya kan sebelum menjadi kecamatan itu ada Kademangan Panggul. Yang kecamatan Panggulnya itu ada di Tangkil. Pusatnya kayak Kademangan Panggul di sini seperti itu. Pada masa Kesultanan, pokoknya sebelum masa kemerdekaan di sini seperti itu. Dan beliau itu seperti yang sudah dijelaskan yang lain kan, mertua dari Hamengkubuwono I. Nah, ini akhirnya kenapa dimakamkan di tempat ini? Eyang Panji Nawangkung. Memang kan beliau menjabatnya kan di sini kan. Terus memang ya meninggalnya di sini, ya dimakamkan di sini. Memang saya hanya dapat cerita ya Pak. Memang dulu Kademangannya ya di sini ini. Oh, ini pusat pemerintahan berarti dulu sini. Iya. Makanya dinamakan Kebon Agung itu kan dulunya memang banyak kebunnya dan besar. Seperti itu. Pusatnya di sini. Oh, boleh. Menarik sekali. Pusat pemerintahan Panggul berada di tempat yang ini masuk pelosok gak sih? Tidak terduga-duga. Nah, terus kok bisa jadi mertua Hamengkubuwono I? Bagaimana? Sepengetahuan saya juga dapat cerita dari bapak. Itu kenapa kok Eyang Panji Nawangkung itu jadi mertuanya Hamengkubuwono I? Karena kan dulu ada perang suksesi kan, sebelum terbentuknya Keraton Jogja itu kan ada perang suksesi perebutan tahta seperti itu dari keturunannya Pakubuwono II. Terus untuk menyelamatkan diri kan sebenarnya beliau tuh sampai di Pacitan. Di Pacitan kan masih juga dikejar dengan pas beliau kan juga ada konflik dengan Raden Mas Said juga yang Mangkunegaran seperti itu. Selain itu juga dengan VOC di Pacitan tetap dikejar sampailah ke Panggul seperti itu kan. Biasanya kalau ada pendatang itu kan yang didatangi itu kan seperti pimpinannya dulu. Betul. Kan
seperti itu, supaya lebih mengenal daerah yang didatanginya. Jadi kan ya otomatis ke Eyang Panjinawangkung, dan mungkin karena itu melihat Mas Ayu Sari, Mas Ayu Sari, jadi mungkin ada suka-suka seperti itu. Jadi namanya Mas Ayu Sari, Dewi Nitisari itu sama berarti? Sama. Oh begitu. Kalau di silsilah Keraton Jogja kan gelarnya Mas Ayu. Mungkin nama aslinya Nitisari, tapi berhubung diambil garwa oleh Hamengkubuwono I, dapat gelar Mas Ayu seperti itu. Kan beliau kan juga selir. Ya, masuk. Jadi kira-kira seperti itu di edisi Panjinawangkung, tentang bagaimana beliau berkiprah di Panggul ini sebagai apa sudah dijelaskan. Terus bagaimana kaitan dengan Ngayu Jogja, Hamengkubuwono I, kira-kira seperti itu melalui Dewi Nitisari atau Mas Ayu Sari. Mas Ayu Sari. Kok bukan Mbak Ayu ya? Mas Ayu. Oke, ya nanti kita bisa ulas itu nanti di edisi yang berikutnya. Setelah ini kita akan mengunjungi pesanggrahan atau makam dari Mas Ayu Sari. Iya, Mas Ayu Sari yang berada di Pacitan. Begitu kita buktikan ada atau tidak itu Mas Sari itu sana. Nanti sejarahnya kita akan ulas bagaimana kok Mas Ayu Sari bisa dimakamkan di sana. Tetap ikuti perjalanan kita. Yuk. Nah, dulur, sekarang saya sudah sampai di komplek pemakaman makam Setro Ketipo. Itu letaknya di Dusun Wonokitri, Desa Widoro, di Pacitan. Nah, keren banget. Jadi ternyata pembangunannya sudah dibagusi, sudah fokus nyata untuk memang kunjungan religi ke sini. Ini sudah dibangun seperti itu, dan ternyata di dalamnya bukan hanya ada makam khusus, tapi seperti yang ada di Trenggalek tadi, ada beberapa orang yang dimakamkan di sana. Nah, sebenarnya siapa sosok Setro Ketipo ini? Nah, kita tanya lagi sama Mbak Yuni sebagai ahli sejarahnya, tour guide kita kali ini. Nah, dulur, alhamdulillah kita sekarang berada di dalam gedongnya komplek makam Raden Setro Wijoyo atau Setro Ketipo. Sudah dibangun seperti ini, megah sekali. Memang tujuan untuk lawatan dan juga wisata religi di Pacitan ini. Begitu. Nah, ini bisa dijelaskan ada siapa saja yang berada di sini? Di makam ini yang pertama itu kan ada Raden Tumenggung Setro Wijoyo I. Terus Bendoro Mas Ayu Nitisari. Dan putranya Bendoro Mas Setro Wijoyo kedua atau Raden Mas Lanjung. Terus kita tadi dari yang Panjinawangkung mana yang putri, berarti putri ini ya berarti? Iya. Putri dari Mbah Demang Panjinawangkung Panggul. Betul. Ini ternyata ada tulisannya dulur-dulur, ada tulisan jelas sekali. Bendoro Mas Ayu Nitisari yoganipun Demang Panggul. Berarti bener nih nggih? Nggih. Iya. Terus ini kaitannya dengan Hamengkubuwono I seperti apa sama Jogja ini sebetulnya? Kaitannya memang kan dulu sebelum Hamengkubuwono I mendapat jabatan sebagai Sultan, masih bergelar Pangeran Mangkubumi, masih berkedudukan di Surakarta, itu kan beliau ada sedikit berontak seperti itu, ingin mendapat kedudukan juga seperti itu. Lah, ada perebutan, terus beliau itu
sampai dari Jogja melarikan diri sampai ke Pacitan, sampai ke Panggul, dan pada akhirnya ada berdamen, ada perdamaian, dan akhirnya Pangeran Mangkubumi mendapat kedudukan di Jogja. Itu Raden Tumenggung Setrowijaya itu kan menurut Pacitan, beliau itu membantu perjuangan Pangeran Mangkubumi untuk mendapatkan Jogja seperti itu. Jadi karena balas budi beliau kepada Raden Tumenggung Setroketipo, itu beliau diberi kedudukan sebagai bupati di Pacitan, dan kebetulan pada masa itu Kabupaten Pacitan itu masih kosong kekuasaan seperti itu. Kemudian ada Setrowijaya II atau Mas Lancur ini, kalau tidak salah, ini kan anak kandung dari Hamengkubuwono I dengan Raden Mas Nisari. Oh, ya, betul. Dan dari segi keturunan, dari keturunan ini Mas Lancur ini kemudian ada keturunan lain nggak, atau dari garis keturunannya itu? Keturunan Mas Lancur itu karena beliau berkedudukan di Pacitan, itu menyebar di Pacitan. Ada juga yang di Panggul seperti itu. Oh, di Panggul ada? Ya. Wah, menarik. Berarti harus kita kunjungi juga, karena masih satu garis keturunan dengan Yogyakarta begitu. Berarti ini kita gambarkan. Saya akan simpulkan, koreksi jika salah. Jadi Eyang Panji Nawangkung dari Panggul memiliki putri Dewi Nintisari atau Mas Ayu Nintisari. Kemudian ketika Mangkubumi atau Hamengkubuwono I ke Panggul, akhirnya meminang Dewi Nintisari, dibawa ke Jogja. Setelah itu ngandut atau hamil. Ini ketika mengandung, akhirnya lahir putra Raden Mas Lancur. Yang kedua, Raden Mas Lancur. Oh, berarti Raden Tumenggung Setroketipo ini berganti gelar menjadi Setrowijaya I, digantikan oleh Raden Mas Lancur, Setrowijaya II. Oh, kemudian salah satu keturunan Raden Mas Lancur berada di Panggul. Seperti itu. Wes genah garisnya ngono ternyata lur. Jadi wes ketok moto ngono. Kok hubungannya karo Hamengkubuwono itu apa, dari Jogja bagaimana? Oh, wes ketara. Ada yang disampaikan Bu Yuni? Apa ya? Terima kasih untuk Pak Septa sudah memberi kesempatan untuk berkunjung ke sini lagi. Belajar sejarah juga, saya juga masih belajar, dan saya harap generasi muda itu juga suka belajar sejarah karena asik ternyata sejarah itu. Bisa piknik ya? Piknik semacam ini. Sejarah identik dengan jalan-jalan. Cocok. Ini saya mau pengen penegasan sebetulnya. Kenapa sih kita mengunjungi makam-makam gitu loh? Jadi apakah makam itu menjadi sebuah semacam bukti empiris atau apa? Semacam apa sih? Kenapa kita harus belajar sejarah itu tujuannya makam gitu loh? Kenapa belajar sejarah tujuannya makam? Karena misal ada bukti tertulisnya, itu kan untuk lebih empiris tadi, supaya bisa dibuktikan. Oh, ada data, berarti ada fakta. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada bukunya, ada datanya, terus ada buktinya, bukti artefaknya, ya lebih baik di cross check supaya lebih ini benar-benar fakta sejarah seperti itu. Jadi makam dan peninggalan itu masuk ke artefak fakta sejarah gitu. Berarti kita harus kunjungi ke Gunung Cilik Panggul. Kita buktikan keturunan Raden Mas Lancur apakah benar di sana. Kita ikuti. Nah, dulur, saya sudah sampai di Panggul kembali dan sekarang berada di Komplek Pemakaman Gunung Cilik. Nah, seperti yang sampean bisa saksikan, ini adalah Astana Gunung Cilik, makam
Raden Mas Sumowijoyo. Nah, ini tempatnya satu jalur arah Pelang. Jadi di sana ada gerbang tujuh Pelang, kalau kita Pelang ke sana arahnya. Jadi di pinggir jalan, sangat strategis sekali. Monggo kalau mau mampir. Nah, seperti saya ceritakan tadi bahwa ini adalah wayah dari Sultan Hamengkubuwono I. Nah, berarti masih ada kaitan juga dan dimakamkan kebetulan di Panggul. Bagaimana Raden Sumowijoyo ini bisa sampai dimakam di Panggul? Mari kita ulik ke sana. Nah, dulur, ini adalah kenampakan dari Sarean Sumowijoyo. Nah, di belakang saya ini ada beberapa makam, tapi saya kurang tahu juga ini yang mana yang Raden Sumowijoyo. Mari kita tanya penduduk sini saja. Monggo, Bu Yuni, silakan masuk kembali. Iya. Nah, ini yang makam Raden Mas Sumowijoyo yang mana? Yang ini. Yang besar. Iya. Untuk yang kiri kanannya? Yang kiri kanannya saya kurang paham. Tapi kemungkinan besar beliau-beliau ini yang disarekan di sini itu pejabat-pejabatnya Panggul seperti itu. Dan di sini itu dulu Pak katanya kan kayak tanah yang bebas pajak itu loh. Menarik. Ini yang tadi belum saya ketahui itu bagaimana Raden Sumowijoyo ini yang berasal dari Pacitan kok bisa kembali ke Panggul? Apakah ngikut buyutnya atau bagaimana? Kemungkinan besar itu kan pemberontakan kan. Ada pemberontakan seperti itu. Keluarganya yang di Pacitan itu semua melarikan diri. Ada yang ke Panggul, ada yang berpencar berarti. Iya, ada yang ke Malang seperti itu. Dan kebetulan memang beliau lari ke Panggul itu entah itu ya memang takdirnya seperti itu. Dan memang pas beliau melarikan diri ke sini itu yang menjabat sebagai Wedono di Panggul itu putranya seperti itu. Jadi beliau ke sini itu dilindungi oleh putranya di Kawedanan Panggul seperti itu. Jadi setelah itu pada akhirnya sampai sepuh sampai meninggal beliau di sini seperti itu. Putra dari Raden Mas Sumowijoyo sudah ada di Panggul berarti? Iya. Memang kan nyebar Pak kan misalnya kalau orang dulu kan anaknya tuh banyak, terus jabatan itu kan turun temurun seperti itu kan. Kemungkinan besar memang karena beliau seorang Wedono juga, terus keturunannya itu juga banyak yang menyebar ya menjadi pejabat seperti itu ya, salah satunya di Panggul seperti itu. Siapa nama putra dari Raden Mas Sumowijoyo? Kalau menurut dari bapak itu Mbah sih bapak memanggilnya itu Mbah Kasan. Itu makamnya di mana? Itu setelah ada pemberontakan, itu kan ternyata Belanda itu tahu kalau Raden Mas Sumowijoyo ini melarikan diri ke Panggul. Terus tahu kalau beliau itu dilindungi oleh anaknya yang menjabat sebagai Wedono di Panggul. Setelah itu, mungkin karena Belanda itu pintar bermain siasat, beliau itu akhirnya putranya yang jadi Wedono itu melarikan diri ke Surakarta, minta perlindungan Sunan Surakarta. Seperti itu. Tapi beliau ini bisa tetap aman di sini tanpa diketahui seperti itu. Dan akhirnya dia meninggalnya di sini. Ya. Berarti di Panggul sendiri Mbah Sumowijoyo ini itu berperan sebagai apa dulu? Apakah kemudian juga menjabat jadi Wedono kembali atau? Mboten. Dulu ketika dilindungi oleh putranya itu, beliau kan maksudnya putranya itu tahu kalau ini bapak saya, ini anak saya. Nah, beliau itu diaku sebagai gamel. Gamel. Untuk mengurusi jaran. Kuda. Sebagai apa ya? Pekatik. Ngurusi jaran ya pekatik. Lain kan gamel jenenge. Iya. Gamel sih Pak sebutannya. Kalau yang saya dapat itu gamel gitu. Beliau diaku seperti itu. Jadi untuk menyelamatkan gitu ya. Iya, Sebelum akhirnya Belanda tahu kalau beliau melarikan diri ke sini itu beliau diaku sebagai itu tadi abdinya, abdi dari Wedono Panggul.
Oh, menarik, menarik, menarik. Dan kita udah di penghujung trip historical. Wah, keren banget. Edisi kali ini sudah selesai. Alhamdulillah, menguak hubungan antara Trenggalek dan juga Ngayogyakarta, khususnya Panggulnya. Saya harap dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih bangga lagi menjadi warga Trenggalek dan memiliki motivasi yang lebih. Ketika ditanya kamu dari mana? Saya Trenggalek. Ngono lho. Kuwi sing larang kuwi. Iya. Satu pesan lagi, mari kita berdoa semoga corona segera hanyut dari Indonesia dan teman-teman dari Toa Trenggalek bisa saya ajak jalan-jalan lagi. Kangen rasanya saya itu ngetrip. Selain ada wisata juga yang alam, tentu saya ajak nanti mampirlah ke tempat-tempat bersejarah semacam ini. Terima kasih Bu Yuni telah menemani perjalanan saya. Ada pesan-kesan yang disampaikan oleh kepada kaula muda? Bangga menjadi diri sendiri dan pastinya tetap apa ya Pak, menjaga perjuangan para leluhur seperti itu. Perjuangannya itu yang melanjutkan kita. Cukup? Cukup. Oke, super sekali. Oke, intinya adalah ketika leluhur itu sudah berjuang, mari kita teruskan. Perjuangan kita itu bukan melawan siapapun, tapi melawan kita sendiri. Bangga nggak kamu sama Trenggalek? Bangga nggak kamu menjadi dirimu sendiri, mengaktualisasikan sebagai anak bangsa? Wah, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.